Kembali lagi di rumah Mama Dede. Nah ngomong-ngomong, paku payung kemana ini? Hilang nih, nggak ada nih. Ya udah seperti janji saya tadi bahwa saya akan persilakan semua jamaah yang ada di studio untuk menanyakan, mengeluarkan rasa galau dan kegelisahannya yang selama ini ada dalam kalbunya ibu-ibu sekalian ya. Bisa nanti langsung ditanyakan ke Mama Dede. Tapi sebelumnya kita akan dengarkan terlebih dahulu tausiah yang akan disampaikan langsung oleh Mama Dede. Pada Mama Dede, waktu dan tempat kami persilakan Mama. Baik pemirsa, yang namanya jodoh banyak diperbincangkan orang di mana-mana. Bahkan saya yakin kita pun memperbincangkan jodoh. Bukan buat ibu, buat anak-anak kita, ya kan? Betul. Buat saudara kita, buat tetangga kita, itu banyak kita bicarakan. Banyak orang yang bertanya, kenapa sih jodoh kita belum datang? Kenapa sih si Anu masih anak-anak sudah dapat jodoh? Sebetulnya yang namanya jodoh itu sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alladzi ja'alakum min anfusikum azwajal. Kata Allah, wallahu alladzi ja'alakum min anfusikum. Dan sesungguhnya Allah telah jadikan buat kalian azwajan, seorang istri. Kemudian Allah jadikan anak turunan kalian. Wa ja'alakum min azwajikum banina wa hafadah. Dan aku jadikan dari istri-istri kalian anak dan cucu kalian. Artinya dari An-Nahl 72 ini jelas bahwa yang namanya kaum laki-laki disiapkan oleh Allah jodohnya. Tapi min anfusikum, sesama kita manusia. Manusia nikahnya dengan manusia lagi. Setelah Allah berikan laki-laki istrinya pasangan buat mereka. Wa ja'ala lakum banina wa hafadah. Dijadikan buat kalian anak cucu turunan. Ini luar biasa. Artinya dari ayat ini Allah menyatakan kepada kita, kita hidup jodohnya sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang namanya jodoh itu bagaimana cara pemilihannya? Islam mengajarkan kepada kita, tunkahul mar'ata li arba'in limaliha wa li hasabiha wa li jamaliha wa li diniha palikabidati dini taribat yaminuka. Nikahilah orang yang kamu sukai karena turunan, karena kekayaan, karena kecantikan, karena agama. Kalian ambil yang paling baik agamanya atau hidup kalian akan sengsara. Hadis ini maksudnya apa? Kalau ada laki-laki mencari istri atau perempuan mencari suami hanya turunan semata-mata tanpa agama, penderitaan batin yang diperoleh. Kalau ada laki-laki mencari seorang istri, seorang perempuan mencari seorang suami, alasan semata-mata cuma karena turunan semata-mata tanpa agama, penderitaan batin yang diperoleh. Kalau ada seorang laki-laki mencari istri, seorang perempuan mencari suami, alasan cuma cantik dan tampan tanpa agama, penderitaan batin yang diperoleh. Maka Islam mengajarkan ambil yang baik agamanya. Kenapa? Yang namanya kekayaan, Masya Allah, awalnya kita nggak punya apa-apa, sekarang segalanya punya, mati nggak dibawa. Betul apa betul? Kenapa orang yang kalau nyari hanya kekayaan, tanpa dasar agama hidupnya akan menderita? Anda bayangkan, pola hidup orang kaya dengan orang biasa kayak kita jauh berbeda. Kalau orang kaya, maaf misalnya dalam tanda kutip, makan pagi jam 7 misalnya. Di meja makan, bapaknya di sini, emaknya di sini, anak pertama di sini, diatur duduknya. Piring pun motifnya diatur. Maaf, dalam tanda kutip, kita makan orang rakyat biasa. Masya Allah, ibu pulang ngaji, ngambil piring, ngendok nasi, lauk pauk, kursi punya, meja makan punya, duduknya di mana? Iya kan? Iya. Makanya nggak usah berebut kursi. Kursi di rumah aja nggak pernah dipakai. Iya Pak, iya. Bener nggak tuh? Bener Pak. Tuh. Sekarang ngapain ditepokin? Lu pikir gue burung dara? Biasa aja lagi ngaji, tepok-tepok, jangan. Terusin nggak? Terusin. Kalau ada orang yang menikah dengan orang kaya, maaf, pola makan orang kaya dengan kita orang biasa beda. Kalau orang kaya nasinya cuma semangkok, lauknya semeja. Kita nasinya sebakul, lauk pauknya sapiring. Bener nggak Du? Bener. Beda. Tahu aja mah. Kan kita termasuk golongan. Oh, iya. Saya jadi inget waktu dulu waktu kecil. Tuh, iya. coba Anda bayangkan. Makanya jangan hanya kekayaan tanpa agama.
Jangan juga kita ngambil jodoh hanya karena turunan. Saya mau kawin sama dia enak. Turunan Menak, turunan bangsawan, turunan Raden. Turunan bangsawan kalau dia tidak mengerti agama peritaan batin. Kenapa? Pola hidup bangsawan dengan pola hidup kita jauh berbeda. Coba. Kalau yang namanya bangsawan mah duduknya rapat. Nih, pada lega. Ini kalau pergi ke keraton, saya jamin diapkir. Iya Pak, iya? Iya mah. Coba orang keraton senyum juga Coba. sedikit. Ini pada cablak doang. Orang keraton jalan dikit. Apalagi kalau mamah nonton di TV itu bedu. Kalau misalnya, iya, nih bukan. Kalau yang namanya Gini. abdi dalam. Mama rajanya nih. Nah, ngesot. Suster dong ngesot mah gini. Ya ngesot, ya ngesot. Oh, iya, gini. Coba kalau kita kayak orang menagih utang kan? Ya Pak, iya? Iya benar. Beda gayanya. Beda, Makanya kalau kita menikah cuma dengan bangsawan tanpa agama, merita batin. Yang ketiga, kalau ada orang menikah dasarnya cuma karena cantik atau tampan. Tanpa dasar agama. Mentang-mentang cantik, mentang-mentang tampan, banyak yang naksir. Mejeng melulu. Masya Allah, menderita batin. Makanya Islam mengajarkan ambillah yang paling baik agamanya. Kalau kalian tidak mengambil yang paling baik agamanya, hidup kalian akan sengsara. Nauzubillah min dzalik. Makanya jangan khawatir dengan jodoh. Jodoh itu ditentukan oleh Allah. Tapi kita wajib berusaha mencarinya. Karena apa? Manusia diperintahkan oleh Allah bekerja, berusaha, diiringi dengan doa maksimal sesuai kemampuan. Hasil usaha itu hak prerogatifnya Allah. Ibu jangan bingung mikirin anak-anak ibu. Yang penting usaha, jodohin. Jodohin mah. Kalau memang anaknya kita nggak aktif. Oh, kalau anaknya pendiam jodohin mah. Nih, gini. Mama tanya. Kalau bedu mau beli berlian di toko apa? Toko berlian. Pinter. Nah. Kalau kita mau beli emas di toko apa? Toko emas. Artinya kalau pengen punya mantu yang soleh, yang solehah. Beli di toko mantu. Cari di pengajian. Oh. Cari di taklim-taklim. Cari di masjid. Cari di pesantren. Itu pasti benar. Oh. Jangan Anda cari mantu pengen yang soleh, yang solehah di tempat tanda kutip. Jangan disebutin. Nanti salah. Nanti salah bener Ya. Pak. Pokoknya di tempat yang tidak tepat. Kalau mau cari yang soleha, cari di pengajian, di pesantren, di taklim-taklim. Jangan dicari tempat yang tidak tepat. Nah, itu dalam tanda Dalam kutip. tanda kutip, ya terserah ibu mau terjemahin seperti apa ya Bu? Ya Mah ya? Jangan. Jangan. Maksud Maksudnya? dalam tanda kutip itu yang tidak baik. Bukan terjemah seperti apa. Kalau mereka terjemahin yang salah, lu salah. Makanya Mama kasih tahu aja. Kalau ngasih pengarahan yang benar, Iya, mengarah. Jangan nyari di tempat yang tidak baik. Oke? Tidak baik, oke. Itu maksudnya. Ibu tahu tempat yang tidak baik? Anda tahu ya? Dia tahu udah pada tua. Iya. Wow, terus Pak, lanjut terus Pak. Ya. Jadi sebagai perasaan tentang jodoh saya jadi peduli seperti itu. Anda lihat sekarang. Kalau seandainya anak Anda ini mau menikah. Anda lihat dulu. Yang namanya hukum pernikahan dalam Islam itu ada 5. Ada orang yang nikahnya hukumnya adalah wajib. Siapa yang wajib nikah? Orang yang hidupnya seorang laki-laki, duitnya sudah cukup. Ngumpanin seorang istri. Kemudian juga dia ini tidak bisa menjaga kehormatan dirinya. Maaf, takut berbuat zina, hukum nikah wajib. Titik. 2. Hukum menikah adalah sunat. Bagi laki-laki yang punya penghasilan cukup, tapi dia bisa menjaga dirinya, tidak terjatuh ke dalam perzinahan. Hukumnya sunat. Yang ketiga, hukumnya mubah. Ini dasar pernikahan. Yang keempat, hukum nikah makruh. Kalau laki-laki belum punya penghasilan, menikah hukumnya makruh. Diumpanin apa bini lo? Iya Mah. Ya kan? Iya Mah. Sementara kalau menikah itu kan suami punya kewajiban. Menafkahi. Menafkahi, memberikan rumah, pakaian, tempat tinggal, kesehatan, pendidikan. Kemudian yang kelima, hukum nikah adalah haram. Bagi siapa? Kalau seorang laki-laki menikahi seorang perempuan, niatnya hanya untuk menyakiti. Misalnya dulu, pernah dilukai oleh perempuan, sakit di sini. Sakitnya tuh di sini. Iya Mah. Udah diam. Iya. Kemudian, lu nyaut mulu, orang tua ngomong diam, jangan nyelak mulu. Iya. Jadi hukumnya haram. Kalau suami menikahi seorang perempuan,
niatnya akan menyakiti perempuan tadi. Gue kawin sama dia, gue balas dendam sama perempuan. Sakit banget di sini. Itu yang haram. Itu yang diharamkan. Makanya hati-hati. Semua ada hukumnya dalam ilmu fikih itu namanya. Ada hukum dan ketetapannya ya, Ma ya? Betul, harus mengikuti aturan agama kita. Betul, baik, Ma. Mama nanti kita akan lanjutkan lagi, mungkin juga dengan pertanyaan-pertanyaan dari jamaah yang sudah hadir di studio ya, Ma ya? Mangga. Baik, dan para jamaah yang ada di rumah dan juga jamaah yang ada di studio, sesaat lagi kita akan kembali untuk Rumah Mama Dede. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Rumah Mama Dede.